Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita, utamanya nikmat berupa iman dan Islam. Karena itu marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga akhir kehidupan kita mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita memasuki tahun baru 1445 Hijriah ini, marilah kita berusaha untuk meningkatkan segala aspek kehidupan beragama kita, baik itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berhubungan dengan sesama manusia. Ada 3 wasiat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan dari Abu Ayyub Al-Ansari, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, idni wa aujir, wa fi riwayatin alimni wa aujir. Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat dengan ringkas. Dalam riwayat yang lain, alimni wa aujir, berilah aku pelajaran dengan ringkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kunta fi sholatika fasholli sholatal muwaddi. Jika kamu berdiri hendak melaksanakan sholat,
maka sholatlah sebagaimana sholat orang yang pergi selamanya. Wala takallam bikalamin tatadiru minhu hoda. Janganlah kamu mengucapkan satu perkataan, satu ucapan yang menyebabkan kamu akan minta maaf esok harinya. Wa ajmi ya'sa mimma fi yadayin nas. Bertekadlah untuk tidak terlalu berharap apa yang dimiliki orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi karunia yang sangat agung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keindahan dalam ungkapan-ungkapan bahasanya. Allah memberikan karunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedalaman arti, kedalaman makna dari wasiat-wasiatnya, dan Allah memberikan kesempurnaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keelokan perkataan dan keelokan akhlaknya. Oleh karena itu kita diperintahkan agar kita mencontoh, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah adalah teladan. Oleh karena itu berbahagialah kita, beruntunglah kita apabila kita mau mengikuti wasiat-wasiat nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat agung yang sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah beliau Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah yang pertama-tama disinggahi oleh Rasulullah, ditandai dengan unta beliau ketika hijrah itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini. Ini menunjukkan kemuliaan Abu Ayyub Al-Ansari yang menceritakan hadis ini, dan beliau wafat syahid di dalam peperangan fisabilillah dalam usia 80 tahun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini mengandung makna yang sangat dalam. Yang pertama, idza kumta fi sholatika fasholli sholatal muwaddi. Jika kamu sholat, maka sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang pergi selama-lamanya. Sholatlah seperti seakan-akan sholat kita itu berpamitan dan nanti tidak akan bertemu lagi, menandakan bahwa kita diperintahkan agar sholat kita itu sebagus mungkin, sekhusuk mungkin. Kita tidak tahu setelah sholat Jumatan ini apakah ada jaminan bahwa kita nanti akan bertemu dengan sholat asar. Belum tentu. Maka wasiat Rasulullah ini, ketika kita sholat, baguslah, perbaguslah, khusuklah sholat kita, seakan-akan sholat kita itu sedang berpamitan. Bagaimana caranya? Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan nasihat, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau ketika beribadah, ketika sholat, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kita memang tidak diberikan kemampuan melihat Allah di saat kita di dunia ini, maka yakinlah di dalam hati kalian kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini upaya dalam rangka supaya setiap sholat kita
solat kita menjadi solat yang khusyuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat Rasulullah, wasiat Rasulullah. Wala takallam bikalamin taqdiru minhu hoda. Janganlah kamu mengucapkan, janganlah kamu berkata sesuatu yang setelah itu kamu akan minta maaf. Ini artinya kita diperintahkan agar kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga tulisan kita, supaya tidak menyakitkan orang lain, tidak menyakitkan hati kawan kita, sahabat kita. Sebab dengan lisan yang dapat menyakitkan hati orang lain dan kita tidak sempat meminta maaf, maka akan menjerumuskan diri kita ke dalam neraka. Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa hal yakubbun nas bin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatahum. Adakah yang menyebabkan seorang terjungkal di atas wajahnya atau di atas hidungnya di neraka selain buah dari yang diucapkan oleh lesan-lesan mereka? Orang menjadi terjungkal di dalam neraka karena lesan-lesannya. Maka Rasulullah SAW juga memberi nasihat kepada kita, hendaklah kita berkata yang baik, berucap yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, lebih baik diam. Hadis ini bukan berarti kita diperintahkan diam ketika melihat ketidakadilan, kemungkaran dan lain-lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi kita diperintahkan untuk berkata yang baik. Kalau kita tidak bisa, maka tahanlah, lebih baik kita diam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'admi iya'sa bimma min yadayin nas. Teguhkan hatimu, bertekadlah dirimu untuk tidak terlalu berharap terhadap apa yang dimiliki orang lain. Hadis ini memiliki makna bahwa kita diperintahkan, dianjurkan memiliki sikap yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, bertawakal kepada Allah, dan menggantungkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, berharap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluan kita. Dan di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Ikhlas, ketahuilah bahwa Allahus Somad, bahwa Allah itu adalah tempat kita bergantung, tempat kita berharap, dan tempat kita memohon. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta tolong, meminta bantuan kepada sesama manusia, kepada kawan, ini dalam rangka ta'awun, dalam rangka tolong menolong sesama, tetapi bukan berarti kita terlalu berharap. Berharap kita, doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah lah yang menggerakkan hati teman kita, hati relasi kita, hati keluarga kita. Apabila kita membutuhkan bantuan itu, sejatinya Allah lah yang menggerakkan hati-hati mereka untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi sandaran kita,
harapan kita harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini dapat kita jadikan pegangan agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang diselamatkan dari siksaan api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ibadallah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Marilah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di awal tahun baru ini dan sampai tahun ke depan kita diberikan oleh Allah kesuksesan di dalam kehidupan kita, kesuksesan di dalam amal ibadah kita, sehingga kita akhir kehidupan kita menjadi akhir hidup yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihhah. Allahumma inna nas'aluka sihhah. Allahumma inna nas'aluka sihhah wal iffah wal amanah wa husnal khuluq war ridha fil qadar. Wa nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adnil jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.